Selamat pagi anak-anak. Ya, bagaimana kabarnya hari ini? Bapak harap anak-anak selalu dalam keadaan sehat dan juga bahagia. Nah, perkenalkan, nama Bapak Antonius Sandi Kurniawan. Anak-anak bisa memanggil Pak Sandi. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Di masa pandemi COVID-19 ini, anak-anak harus selalu menjaga kesehatannya. Ayo, ini pasti ada yang belum sarapan. Nah, jangan lupa ya, setelah pembelajaran pagi hari ini, anak-anak harus sarapan. Karena kita harus meningkatkan imun tubuh kita. Jangan lupa juga selalu berolahraga agar selalu sehat. Jangan lupa kita juga harus selalu bahagia agar kondisi tubuh kita senantiasa baik. Nah, sebelum memulai pembelajaran pada pagi hari ini, silahkan alat tulisnya diambil dulu, buku catatannya, buku paketnya, pulpennya, semuanya diambil dulu, dipersiapkan dulu. Baik, hari ini kita akan belajar bab baru. Kemarin kita sudah belajar tentang relasi dan fungsi. Nah, hari ini kita akan masuk bab baru, yaitu adalah persamaan garis lurus. Baik, tujuan setelah mengikuti pembelajaran daring ini diharapkan siswa mampu yang pertama menentukan persamaan garis lurus dan bukan persamaan garis lurus. Yang kedua, menggambar persamaan garis lurus dari dua titik. Nah, manfaat dari belajar persamaan garis lurus ini cukup banyak ya. Bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dan sangat membantu untuk menyelesaikan berbagai masalah, contohnya pada bidang riset dan penelitian. Nah, manfaat lainnya bisa diterapkan salah satunya pada bidang teknik bangunan, lalu pada bidang kesehatan juga. Sebelumnya Pak Sandi punya kata-kata motivasi dari William Arthur Ward untuk anak-anak semuanya ya. Nah, kata-katanya adalah seperti ini. Belajar di saat orang lain tidur, bekerja sementara yang lain bermalas-malasan, mempersiapkan di saat orang lain bermain, dan bermimpi sementara lainnya sedang berharap. Baik, meskipun kita saat ini sedang berhadapan dengan COVID-19, harus belajar di rumah, namun kita harus tetap rajin belajar. Kita tidak boleh bermalas-malasan, kita harus selalu semangat dalam menyiapkan masa depan yang kita punya. Apakah anak-anak masih ingat dengan materi koordinat kartesius? Tentu masih ingat ya, baru kemarin kita belajar tentang koordinat kartesius, yaitu sebelum materi relasi dan fungsi. Nah, ada kaitan antara materi koordinat kartesius dengan grafik persamaan garis lurus ini. Nah, salah satu manfaat dari koordinat kartesius adalah untuk menggambar garis lurus anak-anak. Baik, langsung masuk pada materi ya. Nah, apa itu persamaan garis lurus? Persamaan garis lurus adalah persamaan yang jika digambarkan akan membentuk suatu garis lurus. Nah, bentuk umum dari PGL, persamaan garis lurus, kita singkat PGL ya. Bentuk umumnya adalah Y sama dengan MX plus C. Nilai Y ini kalau di diagram kartesius adalah sumbu yang vertikal, sedangkan X adalah sumbu yang horizontal. Nah, ini merupakan variabel. Lalu ada M. M itu adalah gradien. Nah, apa itu gradien? Gradien akan Bapak bahas di video selanjutnya. Nah, selanjutnya itu yaitu ada C. C itu adalah konstanta. Nah, untuk contohnya Bapak berikan di samping kanan bawah. Nah, ada 3 contoh. Yang pertama, Y sama dengan 3X plus 6. Berarti jelas bahwa 3 itu sebagai M atau gradiennya. Lalu 6 adalah sebagai C atau konstantanya. Lalu bentuk contoh yang lain adalah yang kedua, itu 2Y sama dengan X min 4, itu juga merupakan garis lurus. Lalu yang ketiga, kita kelompokkan ke kiri semua juga bisa. Itu X plus 2Y ditambah 6 sama dengan 0. Itu juga merupakan contoh dari persamaan garis lurus. Baik, sampai sini masih bisa dipahami ya anak-anak? Nah, dalam persamaan garis lurus yang perlu diingat adalah
Y dan X-nya itu harus pangkat 1. Jika bukan pangkat 1, maka itu bukan garis lurus. Nah, jika kita gambar ke diagram Cartesius, maka gambarnya akan menjadi seperti ini anak-anak. Ini merupakan grafik dari persamaan yang pertama tadi, yaitu Y sama dengan 3X plus 6. Sebelum lanjut menggambar persamaan garis lurus, mari kita latihan soal terlebih dahulu. Baik, di antara persamaan-persamaan berikut ini, manakah yang merupakan persamaan garis lurus? Bisa kita lihat contoh yang pertama, yaitu Y sama dengan 5X. Anak-anak, ini merupakan persamaan garis lurus atau bukan? Ya, benar sekali, ini merupakan persamaan garis lurus. Walaupun C-nya atau konstantanya tidak ada, itu berarti 0 ya. Berarti tetap merupakan persamaan garis lurus. Lalu contoh yang kedua, 5X plus 5Y sama dengan 0. Nah, ini juga merupakan persamaan garis lurus. Yang ketiga, X kuadrat sama dengan 4Y plus 2. Ini bukan ya anak-anak, karena kita tahu bahwa pangkat dari variabel X adalah 2. Sedangkan persamaan garis lurus harus berpangkat 1. Nah, selanjutnya yang keempat, ini juga bukan ya, karena X kuadrat dan juga Y kuadrat. Nah, ini bukan merupakan persamaan garis lurus. Jadi di antara persamaan tadi, yang merupakan persamaan garis lurus adalah 1 dan juga 2. Nah, sekarang kita masuk pada menggambar persamaan garis lurus. Nah, menggambar persamaan garis lurus ini ada 3 langkah. Yang pertama, tentukan titik potong pada sumbu X, yang berarti Y sama dengan 0. Maksudnya titik potong pada sumbu X adalah titik yang berada pada sumbu X atau menyentuh sumbu X. Nah, berarti jika titik itu berada pada sumbu X, maka otomatis Y-nya sama dengan 0. Selanjutnya, langkah yang kedua adalah tentukan titik potong pada sumbu Y, yang berarti X sama dengan 0. Sama dengan tadi, jika titik itu berada tepat pada sumbu Y, maka nilai X-nya otomatis akan 0 juga. Nah, langkah yang terakhir adalah hubungkan kedua titik tersebut. Nah, sekarang kita masuk pada contoh. Gambarlah grafik Y sama dengan 3X plus 6 dengan menentukan titik potong sumbu X dan sumbu Y. Nah, kita ke langkah yang pertama dulu. Titik potong sumbu X, maka Y sama dengan 0. Tadi kita punya persamaan Y sama dengan 3X plus 6. Maka kita substitusikan Y sama dengan 0 ke persamaan. Jadi 0 sama dengan 3X plus 6. Selanjutnya 6 kita pindahkan ke ruas sebelah kiri menjadi negatif 6. Nah, negatif 6 sama dengan 3X. Maka X sama dengan negatif 6 dibagi 3. X sama dengan negatif 2. Jadi titik potong terhadap sumbu X adalah X, Y kan. Maka X-nya min 2 dan Y-nya adalah 0. Maka titiknya adalah negatif 2,0. Kita gambarkan ke diagram Cartesius, maka titik negatif 2,0 adalah di sini anak-anak. Selanjutnya kita masuk ke langkah yang kedua, yaitu titik potong sumbu Y. Maka X sama dengan 0. Nah, kita punya persamaan tadi Y sama dengan 3X ditambah 6. Kita substitusikan X sama dengan 0. Maka Y sama dengan 3 kali 0 ditambah 6. Maka Y sama dengan ya 6. Jadi titik potong terhadap sumbu Y adalah 0,6. Sampai sini paham ya anak-anak? Nah, titik 0,6 itu ada di sini. Baik, selanjutnya kita hubungkan kedua titik tadi, yaitu titik negatif 2,0 dan juga 0,6. Nah, jika kedua titik tersebut dihubungkan, maka terbentuklah garis lurus dari persamaan Y sama dengan 3X ditambah 6. Seperti pada gambar berikut ini ya anak-anak. Baik, apakah semuanya sudah paham? Cukup mudah ya anak-anak. Nah, hari ini kita sudah belajar tentang persamaan garis lurus. Bentuk umum dari persamaan garis lurus adalah Y sama dengan MX plus C.
Nah, ini harus diingat ya. Selanjutnya, langkah-langkah menggambar PGL tadi sudah kita bahas bersama-sama, yaitu ada 3 langkah. Yang pertama, menentukan titik potong pada sumbu X, Y sama dengan 0. Lalu yang kedua, menentukan titik potong pada sumbu Y, maka X sama dengan 0. Dan langkah yang ketiga adalah menghubungkan kedua titik tersebut. Bagaimana anak-anak? Apakah semuanya sudah paham? Sudah paham ya? Nah, kalau masih ada yang bingung, bisa tanya di kolom komentar atau bisa tanya lewat email dari Pak Sandi. Nanti alamat email Bapak akan saya taruh di link deskripsi. Baik, sebagai penutup, jangan lupa anak-anak selalu rajin mengerjakan latihan-latihan soal. Bisa mencari di buku paket atau buku siswa, atau bisa mencari di internet. Nah, jangan lupa kita masih berhadapan dengan COVID-19. Kita keluar seperlunya saja. Jika keluar, harus mematuhi protokol kesehatan yang ada. Jangan lupa selalu menggunakan masker, sering cuci tangan, dan menjaga jarak aman dengan orang lain. Baik, tidak henti-hentinya Bapak mengingatkan juga tugas-tugas dari Bapak Ibu Guru jangan lupa dikerjakan ya. Ingat batas waktu yang ada, jadi mengumpulkannya jangan sampai telat. Terima kasih, selamat pagi.